Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan, khususnya Jamaah TV Dakwah Al-Serui yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita umatnya yang selalu senantiasa istiqomah memegang teguh apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang berbahagia, para dermawan, ya, khususnya Jamaah TV Dakwah Al-Serui yang insyaallah semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kumpulnya kita ini adalah merupakan kumpul yang diberkahi oleh Allah, karena begitu banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bersama diri kita. Tidak melihat banyaknya orang yang bergabung dengan kita, tetapi bagaimana Allah memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita yang sudah terus menerus istiqomah mendengar nasihat-nasihat agama ini. Semoga kekuatan itu terus Allah berikan sehingga bisa memberi semangat dan spirit bagi diri kita untuk selalu senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan dan seluruh Jamaah TV Dakwah Al-Serui yang sama berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kumpulnya kita, maka kami ingin menyampaikan sebuah pesan yang kami anggap sangat penting, ya, terkait dengan keutamaan kita membantu sesama dari kita ketika orang lain itu mengalami kesulitan. Kita ketahui, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak sekalian, di masa-masa penuh cobaan seringkali kita dihadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang orang-orang itu mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, sekali lagi, dan orang-orang itu sangat membutuhkan bantuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi ketika kita memang memiliki kemampuan untuk berbagi. Ketika kita mempunyai kelebihan rizki yang Allah selipkan dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang memang sedang kesulitan, ya. Karena di dalamnya terdapat pahala yang luar biasa Allah siapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, kemudian menasihati dengan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-177. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra
an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kita dengan menegaskan bahwa bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang tentu memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Ayat ini memberikan penyampaian kepada kita bahwa Allah menegaskan memberi kepada orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang sedang dalam kesulitan, adalah salah satu bentuk kewajiban yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberikan ketegasan kepada kita pada firman-Nya di Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah menyampaikan dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa, kemudian pelanggaran. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Ayat ini tentu sebagai motivasi bagi diri kita untuk saling membantu dalam kebaikan, terutama membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita juga bahwa orang yang membantu saudaranya di saat kesulitan, kemudian bantuannya itu memang ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah, maka Allah akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan melebihi bantuan yang diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan itu. Rasulullah SAW bersabda, Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Kemudian Nabi menegaskan lagi, wa may yassara ala mu'sirin ya'sarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qarabid dunya. Barang siapa yang melepaskan seseorang mukmin dari suatu kesusahan atau kesulitan dunia, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, naffasallahu anhu qurbatan min qarabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan, kesulitan pada hari kiamat. Lalu Nabi menegaskan lagi, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya di dunia dan di akhirat dari kesulitan yang dia alami. Hadis riwayat Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada kita pada hadis yang lain, khairun nas anfa'hum linnas, bahwa sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'hum linnas, adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini tentu mengingatkan kita bahwa menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan bahwasanya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan, pertolongan yang kita berikan kepada orang lain yang mengalami kesulitan, maka apa yang kita lakukan dalam kebaikan itu akan kembali mewarnai kehidupan kita dan memberikan kebahagiaan yang sempurna pada diri kita, baik hidup di dunia apabila kita kembali menghadap Allah kelak di akhirat nanti. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih keutamaan membantu saudara kita yang mengalami kesulitan? Banyak teman-teman, banyak sekali. Tapi di sini kami hanya menyebutkan sebagian dari fadilah atau keutamaan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Yang pertama, orang yang menolong kesulitan orang, tentu dia akan mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana kita menolong sesama. Maka Allah akan menolong kita di waktu yang paling kita butuhkan. Artinya nanti di satu masa kemungkinan besar kita mengalami kesulitan, maka Allah akan hadir memberikan pertolongan kepada diri kita. Lalu dalam proses menolong orang lain ini, ya, ternyata hal tersebut mengakibatkan dikabulkannya doa kita. Kita bermunajat kepada Allah, Allah akan lebih mengabulkan doa kita yang senantiasa menolong sesama. Ya, terutama sekali lagi di saat orang yang memang membutuhkan pertolongan itu kita tolong. Keuntungan berikutnya yang kita dapatkan adalah menghapus dosa-dosa yang kita mungkin sudah dapati. Artinya dengan membantu orang lain, dia menjadi salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kita tidak tahu orang yang kita bantu itu barangkali dia adalah ahli ibadah, kemudian di tengah malam dia selalu senantiasa berdoa, apalagi dalam 5 waktunya, kemudian ditambah dengan salah-salah sunnah, dia menyebut nama kita, kemudian membaca doa agar Allah memberi ampunan kepada kita yang selalu senantiasa melakukan kebaikan kepada yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu pahala yang besar, ya, karena pahala membantu di waktu sulit pada orang lain itu jauh lebih besar karena lebih sulit dilakukan. Ya, memang benar, sangat sulit dilakukan karena ada beberapa tantangan-tantangan yang mewarnai pikiran kita sehingga kita susah meringankan tangan kita membantu kesulitan orang. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan keberkahan hidup, ya, terkait harta yang dia miliki. Artinya harta yang dibagi di jalan Allah tentu akan mendatangkan keberkahan yang berlimpah, yang kemudian diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan berikutnya menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara umat manusia, ya, sesamanya, menciptakan rasa saling peduli dan cinta di antara sesama umat Islam. Lalu keutamaan berikutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena kita mampu membantu sesama, yang ini adalah merupakan bukti nyata dari keimanan dan ketakwaan yang tulus dari diri kita. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak akan ada iman salah seorang di antara kalian kalau kalian tidak mencintai saudara sesama muslim kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, tidak akan ada iman salah seorang di antara kalian ketika kalian kenyang sementara tetangga kalian mengalami kelaparan. Kemudian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan-puan, abang kakak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah TV dakwah Al-Seruwi yang berbahagia. Untuk keutamaan berikutnya adalah tentu akan dicintai oleh Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang senantiasa menolong orang lain. Bahkan mungkin mereka juga mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan, menolong orang yang mengalami kesulitan tersebut. Lalu yang berikutnya nanti orang yang menolong orang-orang dalam kesulitan itu mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, mereka senantiasa membantu orang di waktu sulit, maka Allah memberikan jaminan untuk memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat nanti. Dan yang berikutnya keutamaan yang mereka dapatkan adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ketika selalu senantiasa mempunyai kesempatan membantu sesamanya yang kita bantu itu memang dalam kondisi mengalami kesulitan. Dan hati kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, kemudian balasannya di akhirat pun sangat-sangat besar. Maka teman-teman, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, dan khususnya jamaah setia TV dakwah Al-Seruwi yang berbahagia, mari sama-sama kita berusaha ya memahamkan diri kita terkait dengan apa yang sudah Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Sekiranya kita diberikan rezeki yang lebih dan kemudian kita mempunyai kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, maka segerakan untuk membantu saudara-saudara kita itu. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa diberi kekuatan untuk membantu sesama. Ya, terutama di saat mereka sedang mengalami kesulitan, maka kita tampil hadir terdepan. Ya, sebab Nabi katakan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga kita hadir mewarnai kesulitan yang mereka alami, menyebabkan ya ceria di wajah mereka kembali terlihat. Artinya senyum yang tadinya kusam, tadinya tidak terlihat nampak di wajah mereka jadi kembali muncul oleh karena bantuan yang kita berikan kepada mereka dalam kondisi mereka mengalami kesulitan. Ya, semoga Allah dengan itu meridhoi kita, ya, kemudian melimpahkan keberkahan kepada kita semua atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan itu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.